Jadi apabila syarat-syarat yang Bidan Irawati sebutkan tadi terjadi pada kehamilan yang lebih dari HPL, Bunda tidak boleh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bidan Irawati, masih di channel Bunda Bidan Irawati. Apa kabar bunda-bunda semuanya? Semoga sehat dan lancar selalu ya. Jangan lupa selalu tersenyum dan semangat. Baik bunda, pada kesempatan kali ini Bidan Irawati akan memberikan tema tentang kapan waktu maksimal bayi lahir. Nah, waktunya kapan sih bayi lahir itu? Maksimalnya sampai usia berapa? Sebelum Bidan Irawati jelaskan lebih lanjut lagi, buat bunda-bunda semuanya yang belum subscribe, silahkan subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya, supaya tidak ketinggalan info-info terbaru dari Bidan Irawati selanjutnya. Nah, langsung saja bunda, Bidan Irawati akan menjelaskan tentang kapan waktu maksimalnya bayi itu lahir. Nah, sebenarnya bayi itu pintar. Dia tahu kapan waktunya untuk lahir. Jadi, jika sampai batas waktu HPL, kok bayi bunda belum juga lahir, bunda harus tenang karena bayi bunda itu pintar. Dia tahu kapan waktunya buat lahir. Jadi, tugas bunda cukup menunggunya dengan sabar, dengan terus melakukan usaha-usaha dan juga memeriksakan kehamilan bunda. Nah, jadi bunda harus mengetahui kapan sih waktu maksimalnya. Jadi sebenarnya HPL itu adalah hari perkiraan lahir. Jadi hari kira-kira. Karena di sini masih kira-kira, jadi bukan hari pasti bayi lahir. Jadi bunda tidak perlu cemas dan khawatir karena ini adalah cuma hari kira-kira, belum hari pastinya. Jadi tidak ada yang tahu bayi kita itu akan lahir kapan. Hanya saja dokter dan bidan bisa memperkirakan HPL-nya. Karena hari perkiraan lahir biasanya bayi akan lahir 2 minggu kurang dari HPL dan 2 minggu lebih dari HPL. Jadi ketemu di sini jawabannya, maksimal bayi lahir itu adalah 2 minggu dari HPL. Jadi jika bunda HPL-nya hari ini, nanti maksimalnya boleh ditunggu sampai 2 minggu lagi. Tapi tunggu dulu, harus ada syaratnya. Syaratnya supaya bunda masih bisa menunggu lagi sampai 2 minggu atau 1 sampai 2 minggu lagi, bunda harus memenuhi syarat yang akan Bidan Irawati sebutkan. Syarat yang pertama, bunda boleh menunggu sampai 1 atau 2 minggu lagi adalah bunda harus USG dulu pada saat HPL. Bunda harus USG dan hasil USG-nya menyatakan bahwa kondisi detak jantung janin bunda itu masih dalam batas normal. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah air ketuban dalam kandungan bunda itu jumlahnya masih cukup. Tidak sedikit atau tidak sampai habis. Nah, syarat yang ketiga, air ketubannya masih berwarna jernih, tidak keruh. Kemudian syarat yang keempat, itu plasenta atau ari-arinya tidak mengalami pengapuran. Kalaupun mengalami pengapuran, itu masih dalam batas yang sedikit, tidak banyak. Nah, itu adalah syarat yang dilihat melalui USG. Kemudian ada syarat yang dilihat melalui kondisi bunda. Kondisi bunda yang pertama, bunda masih dalam kondisi fit, masih sehat, tidak sedang sakit. Kemudian syarat yang kedua adalah air ketuban bunda tidak pecah. Jadi air ketubannya belum pecah. Kemudian syarat yang ketiga, bunda tidak mengalami keluar darah. Jika ada keluar darah dari jalan lahir bunda, bunda harus segera memeriksakannya dan harus segera dilakukan tindakan untuk janin bunda. Nah,
Demikian syarat-syarat yang harus Bunda penuhi untuk Bunda dapat melanjutkan menunggu sampai kontraksi datang untuk proses persalinan normal. Jadi apabila syarat-syarat yang Bidan Irawati sebutkan tadi terjadi pada kehamilan yang lebih dari HPL, Bunda tidak boleh menunggu lagi sampai kontraksi aslinya datang. Jadi Bunda harus segera datang ke bidan atau ke dokter, sampaikan bahwa kondisi Bunda sudah HPL atau sudah melebihi HPL dan hasil pemeriksaan USG-nya demikian. Nah, untuk itu nanti oleh bidan atau oleh dokter akan diberikan saran yang terbaik untuk Bunda dan janin Bunda. Biasanya Bunda langsung stres karena hasil USG-nya tidak sesuai harapan Bunda, takutnya langsung berpikiran negatif, langsung berpikiran bahwa nanti persalinannya tidak akan bisa normal. Jangan langsung mengejudge seperti itu ya Bunda. Jadi Bunda harus tetap berpikiran positive thinking. Tidak boleh berpikiran negatif. Harus berpikiran positif bahwa Bunda tetap bisa bersalin secara normal walaupun dengan keadaan USG yang demikian. Karena pasti dokter bisa menyarankan yang terbaik buat Bunda. Jika Bunda belum memasuki persalinan, belum ada pembukaan, untuk persalinan normal nanti bisa Bunda biasanya disarankan oleh dokter untuk melakukan induksi terlebih dahulu. Dari induksi nanti akan diberikan obat untuk merangsang pembukaan. Jika pembukaannya semakin bertambah dan ke pembukaan lengkap, nanti Bunda akan tetap bisa bersalin secara normal. Jadi mulai sekarang Bunda-bunda semuanya nggak perlu cemas ya. Bunda semuanya sudah tahu kapan waktu maksimal menunggu kontraksi asli datang, menunggu untuk tetap bisa persalinan normal. Dan waktunya adalah 2 minggu setelah HPL dengan syarat-syarat yang telah Bidan Irawati sebutkan tadi. Nah, cukup sekian Bidan Irawati jelaskan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya Bidan Irawati mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.